ألفت قلوبا بالإسلام. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Halo, perkenalkan diri, nama saya Agisnaya Fitrianto dari kelas TK 12 TKA 2. Saya di sini akan mewawancarai seorang takmir Masjid Nurul Huda, Kecamatan Ringinarum, Dusun Genting. Apakah Bapak bersedia diwawancarai mengenai Masjid Nurul Huda? Ya, insya Allah saya sedia. Apa yang saya ceritakan menurut data dan fakta yang sebenarnya. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Nurul Huda? Sejarah berdirinya Masjid Nurul Huda dulu sebelum dibangun masjid itu dulunya sebuah musola. Dengan adanya pemekaran dan kemauan daripada masyarakat, semua masyarakat Dusun Genting, maka diadakan musyawarah untuk membesarkannya menjadi sebuah masjid dengan izin dari Dewan Pemakapan dan hasil musyawarah daripada sesepuh NU sekecamatan Ringinarum, maka dibentuk sertifikat pemakapan dan pembesaran masjid menjadi sebuah masjid, yaitu Masjid Nurul Huda. Itu sejarahnya kayak gitu. Yang kedua, Bapak, bagaimana letak geografis Masjid Nurul Huda? Masalah letak geografis Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda berada di tengah-tengah kampung Dusun Genting, yaitu masyarakat Dusun Genting terdiri dari 7 RT 1 RW, yaitu Masjid Nurul Huda berada di antara RT 2 dan RT 3, maka sangat strategis dan dinamis menjangkau untuk kaum 1 RW, yaitu daripada 7 RT Dusun Genting, yaitu sama-sama mendekati untuk berjamaah atau mengadakan perkumpulan Islami di dalam masjid. Yang ketiga, Bapak, apa saja visi misi dan Masjid Nurul Huda? Kalau visinya itu satu, menjadikan masjid sebagai sarana ibadah yang aman, nyaman, serta kondusif, juga sebagai sarana dakwah dan pembinaan umat. Itu visinya. Kalau misinya satu, untuk memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan ibadah. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya umat melalui pendidikan keislaman. Misi yang ketiga yaitu menyelenggarakan manajemen masjid yang amanah, akuntabel, dan proporsional. Itu. Yang keempat, Bapak, apa saja tata tertib yang ada di Masjid Nurul Huda? Mengenai tata tertib di Masjid Nurul Huda, yaitu satu, dilarang bawa anak kecil masuk ke dalam masjid. Yang kedua, setiap jamaah yang masuk ke masjid itu yang membawa HP harus dimatikan jika masuk ke dalam masjid. Yang ketiga, tidak boleh tidur di dalam masjid. Yang keempat, dilarang berbicara jika khotib atau khotbah sedang berlangsung. Yang ketujuh, Bapak, apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid Nurul Huda? Satu, untuk sarana yaitu dia mempunyai satu mimbar atau ruang mimbar. Yang kedua yaitu ruang imam. Yang ketiga yaitu ruang sound system. Keempat, ruang wudhu atau tempat
kencing dan ruang untuk mandi. Itu sarana. Prasarananya yaitu satu, kantor TPV. Kedua, untuk mengajar dibagi beberapa lokal di waktu sore hari. Alat-alat yaitu tiga untuk prasarananya, yaitu alat-alat tulis, kitab, meja belajar, istilahnya kalau bahasa Jawanya dampar, itu sudah disediakan di dalam prasarana masjid. Oke. Yang kedelapan Bapak, apa saja kegiatan dakwah yang ada di Masjid Nurul Huda? Dakwah yang dilakukan di dalam masjid, setiap Jumat diadakan sholat Jumat. Sore hari untuk pengajian bagi ibu-ibu, dan itu yang rutin untuk tiap Jumat itu bagi ibu-ibu. Kedua, setiap malam Jumat malam satu itu ngaji untuk bapak-bapak tentang bab sholat, bab wudhu, bab puasa, ya bab untuk ibadah sehari-hari itu dibahas pada setiap malam Sabtu. Yang ketiga, selapanan sekali setiap Jumat Kliwon itu diadakan pengajian bersama bapak-bapak juga ibu-ibu, dan dipandu sesepuh atau dimukodimai daripada sesepuh NU sekecamatan Ringinaro. Yang kesembilan Bapak, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan dakwah tersebut? Kalau untuk pendukungnya, yaitu aspirasi masyarakat yang berupa sumbangan dana, minat masyarakat untuk memperdalam pengetahuan keislaman. Yang ini untuk pendukungnya. Yang penghambatnya, keterbatasan dana, karena masyarakat di Dusun Genting ini mayoritas petani. Yang kedua, karena sumber dana dari masyarakat yang komunitas petani itu kita harus mendapatkannya itu dalam 1 tahun itu minimal atau maksimal 2 kali. Kurangnya tokoh ulama yang karismatik, itu yang ketiga daripada penghambat kegiatan dakwah. Yang terakhir Bapak, bagaimana penerapan fungsi evaluasi dalam kegiatan dakwah di Masjid Nurul Huda? Untuk mengevaluasi apa-apa yang kita dakwahkan di dalam Masjid Nurul Huda, setiap minggu diadakan evaluasi anggaran yang sudah dikeluarkan dan kegiatan apa yang harus dilakukan berikutnya. Yang kedua, setiap 1 bulan sekali diadakan pertemuan bagi semua pengurus, baik pengurus dari seksi pembangunan, seksi takmiran, seksi takmiran, dan seksi apapun yang ada itu harus berkumpul untuk mengevaluasi kelanjutan apa-apapun yang harus dilakukan tahap berikutnya. Oke, sekian dari wawancara terhadap takmir sebagai ketua takmir Masjid Nurul Huda. Sekian dari saya, dari Ahisna Aja Fitrianto dari kelas 12 TKR 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mewawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.